Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Belakangan publik sempat dihebohkan dengan polemik lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan yang diselenggarakan oleh MPR RI. Namun jurinya malah dianggap kurang cermat. Jika menengok sejarah, lomba cerdas cermat ini nyatanya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya pendidikan di Indonesia. Mulai dari layar televisi hingga aula sekolah di pelosok desa. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata ajang cerdas cermat ini sempat menjadi alat propaganda pemerintah di era Orde Baru? Di Indonesia, konsep kuis cerdas cermat mulai dilakukan pada paruh kedua 1970-an saat Presiden Soeharto masih menjabat. Kuis ini merupakan bagian dalam rangka pemasyarakatan P4 atau pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, serta dijadikan program pemerintahan Orde Baru melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Merujuk buku Mengenal Orde Baru karya Dianita Kusuma Pertiwi, kuis cerdas cermat ini diklaim sebagai propaganda di kala rezim Orde Baru. Mengutip buku tersebut, program cerdas cermat P4 ini pun diadakan dari jenjang SD hingga SMA, mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional. Ajang cerdas cermat sendiri ini tayang pertama kali di TV milik pemerintah Indonesia, yakni TVRI pada era 1970-an hingga 1990-an. Lomba cerdas cermat ini diikuti oleh para pelajar yang dipandu oleh tokoh-tokoh ikonik. Kuis tersebut biasanya menggunakan sistem pilihan ganda atau soal yang menekankan hafalan dan dikte. Sistem ini diyakini bisa membuat pandangan yang sama akan sistem pemerintahan. Soal cerdas cermat P4 pada masa Orde Baru biasanya berfokus tentang ideologi, sejarah kenegaraan, dan penghafalan butir-butir Pancasila. Tak hanya di kalangan pelajar, lomba cerdas cermat pada era Soeharto pun juga diadakan di kalangan petani dan nelayan. Namanya adalah Kelompen Capir, alias kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa. Kelompen Capir merupakan sebuah program yang digagas oleh Departemen Penerangan dan dimulai pada tahun 1984. Kehadiran program atau organisasi ini ditandai dengan keluarnya surat keputusan Menteri Penerangan nomor 110/KIP/Menpen/1984 tentang pedoman umum pembinaan siaran pedesaan, kelompok pendengar, kelompok pembaca, dan kelompok pemirsa. Berbeda dengan ajang cerdas cermat bagi pelajar, Kelompen Capir ini lebih berbentuk diskusi dan perlombaan. Tema-tema diskusinya pun sudah ditentukan oleh penyelenggara, biasanya terkait pertanian dan perikanan. Pada umumnya, anggota Kelompen Capir menerima informasi baik melalui RRI, TVRI, dan Koran Masuk Desa atau KMD secara teratur maupun tidak teratur. Informasi tersebut akan disampaikan kepada kelompok dan menjadi bahan diskusi bersama. Melalui kegiatan inilah, mereka secara bersama-sama memecahkan berbagai masalah dan mendapat pengetahuan baru. Meski berbentuk diskusi, Kelompen Capir juga digadang-gadang sebagai upaya untuk menguatkan citra Soeharto serta program swasembada pangan yang waktu itu. Kini ajang cerdas cermat atau kuis pun sudah berevolusi. Mulai dari yang tadinya hanya untuk program penguatan P4, kini bisa bertemakan yang lebih serius dan menawarkan hadiah yang lebih fantastis. Sekali lagi yang patut disayangkan, ajang cerdas cermat yang diselenggarakan oleh MPR RI di Kalimantan Barat kemarin rasanya mencederai hakikat sportivitas lomba. Semoga nggak balik ke konsep kuis masa lalu ya.